itu memiliki basis massa yang banyak sekali khususnya di masyarakat Indonesia, dan NU sendiri memiliki kapabilitas untuk kemudian mengkomando massa tersebut untuk memenangkan salah satu calon. Sebenarnya sah-sah saja apabila banyak capres yang ingin mengusung NU sebagai jalan ninjanya. Namun apabila ditanyakan apakah NU ini adalah faktor penentu atau tidak, kalau saya pribadi merasa bahwa tidak, karena NU ini memang memiliki banyak pengaruh. Tapi kan pertanyaannya balik lagi, apakah teman-teman yang juga merupakan bagian dari NU ataupun tidak bagian dari NU, apakah memang ingin mengikuti kiainya? Langkah yang sangat bagus ya untuk menggait suara-suara, apalagi NU kan mayoritas di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Jadi mencari cawapres dari NU itu termasuk salah satu tindakan yang paling tepat menurut saya sebagai anak politik untuk menggait suara mayoritas. Bahkan masyarakat pun kalau kita lihat tadi ABG itu ya, anak-anak muda pun bisa melihat betapa krusialnya peran NU di sini. Dan kalau bicara Jawa Timur memang luar biasa, Gi. 31 juta, Gi. Boleh kita tampilin nggak sedikit ini Jawa Timur? Mungkin ya, bagaimana battlegroundnya di Jawa Timur ya, ada berapa kurang lebih DPT 31 jutaan suara. Ya, memang sudah dirilis oleh KPU kan. Nah ini dia nih. Oke. DPT Jawa Timur 31 juta suara, 31.400 ya, DPT nasional 204. Ini 15% dari suara nasional loh. Jadi inilah battleground yang diperbutkan. Kalau Bang Bestari udah aman ya, tinggal 2 lagi nih. Oke. Tersebar di 38 kabupaten kota, 666 kecamatan, dan seterusnya. Wajar ya. Wajar kalau ya. Tapi kita lihat ini, kalau kita lihat 2019 PDIP justru menang loh di situ, memperoleh suara tertinggi di Jawa Timur. PKB-nya di posisi kedua malahan, Gerindra, Golkar mengikuti di bawah. Oke, sebenarnya Bang Deddy, PDIP sebenarnya pede-pede aja ya, harusnya kalau tanpa NU juga. Ya, itu kan sebenarnya 2019 ya. Kalau dari berbagai survei yang kita lihat, mayoritas warga NU itu memang pemilih pemilih PDI Perjuangan. Bahkan lebih banyak dari pemilih PKB itu sendiri. Gitu. Jadi makanya suatu hal yang wajar saja kalau kita memberi kesempatan yang utama dan pertama itu kepada kader NU. Oke, baik. Aman-aman saja berarti buat PDIP. Tapi yang sudah mengunci NU-nya kan yang ujung ya. PKB-nya. Nah itu dia PKB-nya. Itu kan klaim. Benar nggak Prof. Husnul? Ya. Itu klaim aja atau memang representasi nih? Caimin itu representasi suaranya NU. NU itu yang melahirkan PKB, jadi kita agak aman di situ. Klaimnya Bang Bestari. Prof. Husnul melihat apakah itu kan Mohaimin Iskandar bisa dia kan mewakili struktur. Jadi dia punya struktur partainya sampai tingkat ranting. Jadi ya dia bisa kemudian ini, kalau tadi dikatakan misalnya ini berhubungan juga dengan teori partisipasi, apakah bagaimana kekuatan dari warga NU bisa dikonversi menjadi suara. Nah di sini kenapa dia menjadi menarik, karena sebagian besar partisipasi politiknya adalah dimobilisasi, bukan otonomi. Ada kekuatan orang kuat lokal di dalam konteks itu. Kita bicara kulturalnya NU nih, kita nggak bisa melupakan kiai-kiai tadi yang Prof bilang tadi, nyai-nyainya. Betul kan, artinya itu juga sangat mempengaruhi. Bang Doli, setelah melihat tadi bagaimana besarnya peran suara NU, apakah masih tetap mau Golkar harus tetap maju nih cawapresnya? Oh iya, kalau kami konteksnya tadi, kan kalau soal ada unsur NU di tim atau pemenangan capres-cawapres itu kan ya tidak harus dalam posisi 1 dan 2 kan. Kan bisa saja kan. Bisa saja ketua tim pemenangan misalnya gitu, bisa ya? Ya bisa aja gitu. Tapi bahwa kami melihat bahwa NU itu adalah masyarakat warga NU itu potensi untuk kemudian kita raih, itu iya. Itu fakta yang nggak bisa kita hindari gitu. Makanya kita sekarang kan, kemarin Pak Prabowo 2 hari keliling-keliling ketemu Pak Kiai. 2 hari kemudian kami sama Pak Erlangga buat acara Golkar Bersalawat di Tuban gitu. Nah itu kan dalam rangka juga bagaimana kita bagaimana bisa berkomunikasi, kemudian akomodatif dengan warga NU dan kemudian teman-teman di Jawa Timur. In the end kita harus memutuskan tentunya kan. Oh iya, nanti sekali lagi saya katakan, kita kan tadi ya sekian banyak alasan kenapa kita sampai hari ini tetap nominasi utamanya Pak Erlangga Hartarto yang tadi disebutkan nih, penguatan institusi politik. Tapi nanti kan kita pada akhirnya keputusan itu ada di ketua umum partai politik dengan pertimbangan yang saya katakan tadi. Melengkapi figur calon presiden,
punya visi dan gagasan ke depan yang sama atau tidak untuk membesarkan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ya itu menambah peluang kemenangan kita. Oke, Bang Deddy sudah bertemu dengan Ketua Umum untuk apa lagi membuang-buang waktu, segera diputuskan? Ya nunggu waktunya dong, kan semua ada waktunya. Ya. Nggak sabaran ya. Yang mau Ini kan, berlomba siapa? ini kan Karena bukan milik ketua RT ya. Pasti harus ada momentum yang kemudian. Modal data kan sudah kuat itu. Kenapa? Ya modal data kan sudah kuat. Meskipun dikunci oleh PKB di pasangan Anies dan Caimin, tapi faktanya kan datanya kan. Kalau kita kan pasti ada yang simbolik ya. Dulu Ibu Mega menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden itu persis hari Kartini. Ya, itu ada message yang sangat dalam di situ kenapa Ibu Mega memilih 21 April. Ya, kan kita tahu sendiri bagaimana kontestasi di dalam partai terjadi ya. Kemudian bagaimana kemudian kita melihat perempuan belum diberikan hak yang sama dipandang setara untuk menjadi pemimpin politik. Oleh karena itulah Ibu memilih 21 April untuk menegaskan kita mau apa ini dengan perempuan, walaupun di situ menetapkan Mas Ganjar gitu. Ada pesan yang sangat dalam. Memberikan porsi untuk perempuan. Jadi tanggalnya mungkin kita lihat tanggal menjelang itu ada 10 November, hari pahlawan, ada macam-macam momentumnya. Condong ke mana? Mungkin kalau sebut nama deh, Bang Hensat. Anda kan ahli ini nih. Ahli nujum, bukan dia pengamat. Gini sebetulnya kan kalau tadi tentang elektabilitas ya, bukan tentang kemampuan menyelesaikan masalah bangsa, itu kan dilihatnya mudah saja. Misalnya Pak Prabowo kemarin kalah di Jawa Timur gitu ya, sudah kuat di Jawa Barat, ya pasti dia akan cari yang di Jawa Timur. Sementara mungkin saja misalnya Pak Ganjar, Mas Ganjar itu lemah di Jawa Barat, kemudian mencari calon yang juga kuat di Jawa Barat. Kan sebetulnya itu aja. Kalau calon yang kuat di Jawa Barat, kalau Anda mengamati siapa? Di antara nama yang beredar ada Pak Mahfud, Bu Kofifa, mungkin ada nama lain di luar itu, Ya, Sandiaga Uno. ya ada Sandi, ada lain-lain. Jadi maksud saya kalau Jawa Barat mungkin bisa diperkuat ya. Tapi hitung-hitungan mudahnya kan begitu aja. Gitu. Tapi kemudian apakah kalau Jawa Barat diperkuat Mas Ganjar pasti menang, kan itu hitungannya juga berbeda. Misalnya di Pulau Jawa itu ada 6 wilayah misalnya. Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Itu dibagi tuh. Misalnya Mas Anies kuat di Banten. Jakarta kebagi 3. Jawa Barat itu Pak Prabowo yang pegang. Jawa Tengah Mas Ganjar. Memang Jawa Timur yang disisakan. Jogja bukannya nggak kita hitung, tapi dengan segala hormat paling kecil suaranya. Nah Jawa Timur ini ya jadi battleground semuanya. Nah kebetulan di Jawa Timur ini yang kuat juga NU. 2019 PDI Perjuangan menang. 2014 PKB menang. Gitu. Tapi karena pemilih PDI Perjuangan banyak, jadi NU paling banyak tuh ada di PDI Perjuangan memang. Walaupun kalau kader NU mau berpolitik, ya partainya memang PKB. Maksudnya memang PKB ini hadir untuk karir politiknya orang-orang NU menurut saya. Jadi kalau kemudian battlegroundnya ada di Jawa Timur, kan nama-namanya akhirnya stuck kepada beberapa tokoh Jawa Timur seperti Kofifa Indar Parawansa atau Erick Thohir, Mahfud MD gitu ya. Terus nama-nama lain gimana? Kan jadi akhirnya menunggu saja. Makanya tadi saya katakan kalau memang misalnya ya sudah kita bicara kualitas, harusnya Erlangga Hartarto berani tuh bilang ke Pak Prabowo, kalau saya tidak dijadikan cawapres, saya pindah ke PDI Perjuangan. Woy, berani nggak Bang Doli kayak gitu Bang Doli? Bang Doli berani nggak begitu? Kalau nggak maju jadi cawapres, saya geser nih bareng Bu Mega. Berani kan, kalau berani kan nggak perlu diomongin sekarang. nanti di rapat diomongin. Nah, kalau gitu kita bicara mungkin nggak? Kalau berani jangan deh jawabnya, agak susah tuh. Mungkin nggak itu terjadi? Ya kita berusaha untuk teguh pada pilihan kita. Berkomitmen. Ya, tetapi tadi saya katakan ini masih ada berapa hari, namanya politik segala kemungkinan masih bisa terjadi. Oke, nah masih bikin. Itu dikejar tuh. Ada masih kemungkinan masih ada akan terjadi, beberapa hari ini masih ada. Coba kalau kita tanya sekarang, kalau Pak Jokowi memanggil Erlangga Hartarto, kemudian pindah ya dukung Ganjar, pindah, ya nggak? Enggak, belum tentu. Bang Hensat, pengamat sih pengamat, tapi yang kader partai kan ini. Tahu yang lebih tahu Bang Doli. Oke, ini kita juga cuman
tidak hanya kita saja ya kita terlibat, tapi suara-suara audiens juga yang hadir di sini. Oke, benar. Kita akan dengarkan. Coba mungkin dari Universitas Bakri ya. Oke, dengan siapa namanya? Boleh Bisa berdiri? diperkenalkan? Torik. Dengan Torik. Torik silakan. mau apa nih? Apa, Mau Bro? merespon, bertanya atau? Perkenalkan, nama saya Torik. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Bakri. Kalau menurut saya, NU itu penting. Karena mereka juga rakyat, punya berhak untuk memilih, punya hak suara untuk memilih siapa presidennya. Kalau menurut saya, apakah ada rencana untuk mencari dukungan suara dari warga NU dari golongan, mengingat belum tentu semua warga NU itu mewakili tersuaranya gitu. Menurut saya bagaimana pendapat bapak-bapak semua ini? Oke. Apakah ada kemungkinan memilih NU dari Apakah ada golongan rencana lain? untuk mencari dukungan suara dari warga NU golongan lain? Warga Mengingat NU belum golongan tentu lain. semua warga NU itu mewakili semua warga NU-nya. Oh, karena nggak semua warga NU itu mewakili NU secara keseluruhan gitu loh. Mungkin nggak Terima seperti itu, kasih. Bang Deddy? Jadi saya kurang jelas pertanyaannya itu. Apakah mungkin mencari warga NU golongan lain, maksudnya gimana? Karena kalau menurut enggak. Apa coba Bang Bestari? Coba Mas Ari dulu lah kalau bisa. Karena Itu udah ada dulu orang NU ya di Bang dalamnya. Bestari. Bahasa saya itu Udah dulu tuh. mudah. Jadi Iya, enggak. tadi sudah kita sampaikan bahwa NU itu melahirkan PKB. Tetapi mungkin ada juga NU yang tidak PKB, bagaimana cara menggarap yang ini? Kira-kira kan seperti, itu mengangguk. Berarti iya. Bahasanya Enggak, saya kalau bisa begitu tampung. saya lebih bingung lagi. Maka Karena sebentar, NU golongan lain tadi dia ini bilang. masih jatah saya. Jadi apa yang ingin saya Ambil lah, sampaikan, ambil. Kita tentu ikhlas. di dalam pemilu ini, pada tahapan pemilu itu akan dilakukan oleh seluruh paslon. Tetapi mungkin yang paling memudahkan, yang paling mudah melakukan hari ini adalah koalisi perubahan. Yang di situ ada Pak Anies Baswedan dan ada juga kader NU Tulen yang namanya Caimin alias Muhaimin Iskandar. Yang insya Allah akan kita hantarkan ke KPU pada tanggal 19 Oktober bersama seluruh masyarakat dari dapil saya Jakarta Pusat. Insya Allah dan seluruh Ada Bawaslu. daerah yang Oke, terdekat lainnya. kampanye belum Begitu. dimulai Pak. Nanti Amin, amin, kampanye amin. belum dimulai. Amin iya, tapi aman belum. Amin. Aduh, Bahaya tuh. amin iya tapi aman belum katanya ya. Faktanya sedang ada bermasalah kan sekarang. Yakin aman, yakusa, yakin Ya, usaha sampai. supaya aman, imannya harus kuat. Ya. Gimana Bang Doli, mungkin nggak nih ngambil di Iya, luar NU golongan ini agak bingung juga Nggak. nih Ya, NU aliran lain. Maksudnya di luar NU. Nah, saya kira fakta menunjukkan bahwa tadi ada juga yang menghitung-hitung kan bahwa warga NU itu jumlahnya 150 juta. Jadi saya kira tidak bisa dinafikan semua kekuatan partai politik, kontestan pemilu, baik capres dan wakil presiden, even partai-partai politik, tentu tidak bisa menghilangkan faktor NU kalau kita mau memenangkan kontestasi ini gitu. Nah, dan memang selama ini faktanya juga menunjukkan belum pernah juga bahwa ada seluruh masyarakat atau warga NU yang ngeblok ke satu gitu ya. Artinya nggak menjamin juga loh Caimin itu akan membungkus Ya, semua karena sebenarnya ya, NU. tadi usaha sampai. Fakta kan tadi menunjukkan di PDIP aja itu semua terbagi Iya. semua partai gitu loh. Jadi saya kira warga NU juga warga yang cerdas, warga yang objektif dan mereka memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan dan keyakinan mereka masing-masing gitu. Oke, Itu kita yang kan harus kita sudah hargai. Enggak mungkin kalau maksudnya adalah NU yang tidak formal. NU Itu ya? kultural barangkali ya bukan struktural, Ada kali bukan NU NU Benar nggak kultural. maksudnya? Partai. Bahkan saat ini lagi trennya kan NU naturalisasi. Enggak, katanya, makanya begitu saya ya. ingin pertanyaan yang jelas dulu. Tadi pertanyaannya apakah mungkin NU golongan lain gitu tadi maksudnya? Ya, golongan Bentar dulu Bestari. Bukan golongan yang nggak masuk PKB, Mas. Yang bukan di Sebenarnya- bukan di struktural Bukan di barangkali struktural. gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan ranah saya untuk sebenarnya mengkritik hal ini. Cuman dari pelajaran saya kalau misalnya saya ngomong saya menjurus menyerang satu orang masalahnya. Jadi saya lebih baik saya melihat kayak sebenarnya NU kenapa tidak semua suara terwakilkan, hanya beberapa golongan saja yang diambil gitu. Di dalam NU itu. Di dalam Iya. NU. Ya saya kira kalau kita kan begini ya. Kalau Pak Yusuf Kalla itu jelas bukan NU struktural. Dia secara organisasi mengasosiasikan dirinya dengan NU.
Ya, dia tidak pernah jadi pengurus NU, apalagi PBNU. Ya itu sudah kita buktikan. Dan kalau feeling saya sih, ya ada peluang bahwa itu mungkin NU struktural, bisa juga NU kultural. Itu bisa aja. Karena NU ini kan tidak hanya di PKB, tidak hanya yang menjadi pengurus NU. Di PDI Perjuangan sangat banyak sekali kader NU. Ya. Bahkan misalnya ketua paguyuban di NU, saya lupa, Gus Nabil, ya, itu orang PDI Perjuangan. Bahkan dulu Saifullah Yusuf, itu orang PDI Perjuangan misalnya. Jadi kita tidak melihat latar belakangnya, tetapi keyakinan organisasi NU dengan ideologi politiknya PDI Perjuangan sama. PDI Perjuangan pada wong cilik, NU pada umat, dan itu sama kan. Umat itu ya rakyat kecil juga gitu. Jadi sangat dimungkinkan kalau bagi kami, tidak harus struktural. Tapi ini menarik nih, kita memperdebatkan suara NU kemana. Kita punya pernyataan Ketua PBNU ya, melihat bagaimana nih suaranya Ketua PBNU. Kita dengarkan dulu. Ternyata bilang nggak ada atas nama NU calon-calonnya. Memang NU tidak bisa mencalonkan. Caimin itu bukan mencalonkan dari PBNU. Betul, dari PKB, tapi kan representasi NU katanya. Tetapi dia tidak dapat dinafikan bahwa dia adalah kader NU. Jadi kalau saya bilang begini, saya Muhaimin Iskandar, saya kader NU, saya mencalonkan diri menjadi cawapres. Betul itu. Itu menjawab yang ditanya Torik tadi. Gitu loh, bahwa memang ada perbedaan. Itu biasa gitu. Tapi akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh paslon untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Saya kira itu. Iya, pernyataan itu menegaskan bahwa sebetulnya warga NU ada di mana-mana, ya kan, dan bisa juga di berbagai partai politik. Tadi Pak Denny mengatakan ada, di Golkar banyak. Gitu ya, banyak bahkan pengurus struktur di PBNU. Nah jadi saya kira begini, kita nggak usah perdebatkan ya, kan sekarang ini seolah-olah kita mengatakan kalau ada unsur NU di dalam pasangan calon kita, maka kemudian semua warga NU akan milih itu. Nggak bisa juga begitu, gitu loh ya. Semua kembali kepada warga NU-nya masing-masing. Dan faktanya selama ini itu tidak bisa diarahkan kepada satu, apalagi dan NU itu bukan ya. hanya Jawa Timur loh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, tersebar terus ya karena 150 juta tadi. Oke, baik. Yang pasti apapun itu kita berharap semua representasi ini mewakili suara masyarakat secara umumnya. Dan yang paling penting kita tunggu pendaftarannya segera, diumumkan segera siapa cawapres dan capresnya, sehingga masyarakat nggak bingung lagi mau dukung siapa gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir menuju pemilu dan juga para panelis pada malam hari ini. Dan juga adik-adik mahasiswa sudah hadir, terima kasih. Mahasiswa juga. Saya Dwi Anggia. Arif pamit undur diri, kita jumpa lagi bulan depan. Sampai jumpa.